Eh, 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 Ya eh. Allah ya Rahman ya Rahim. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelas 9B ingin menjelaskan tentang makalah kita yang berjudul Pengaruh Aplikasi Canva di Bidang Audit Dokumentasi. Stay tune ya. Di bab pertama yaitu pendahuluan dan latar belakang. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang saya pada paragraf pertama. Paragraf pertama kita membahas tentang Canva. Kalian tahu nggak sih Canva itu diluncurkan pada tahun berapa? Canva diluncurkan pada tahun 2013. Canva merupakan salah satu aplikasi desain grafis yang biasa digunakan untuk anak sekolah, seperti OSIS dokumentasi. OSIS dokumentasi bisa mengedit foto-foto yang mereka dapatkan di aplikasi Canva. Dan kalian juga cuma bisa ngedit foto-foto doang. Kalian juga bisa ngedit poster dan presentasi. Nah, aplikasi Canva juga menyediakan banyak contoh desain grafis. Jadi kalian juga bisa memakai template di aplikasi Canva. Di pendahuluan paragraf 2, di sini berisi penjelasan tentang MTS Al-Amin. MTS Al-Amin adalah sekolahan yang salah satu bernafas Islam di dalamnya. Dan MTS Al-Amin berdiri pada tahun 2002 dan terletak di Jalan Rama, Gang 1, Nomor 1 di Tabanan, Bali, Delor Pekan. Nah, di dalam MTS Al-Amin ini kita menyediakan yang namanya OSIS. OSIS tepatnya di bidang dokumentasi. OSIS di bidang dokumentasi membutuhkan aplikasi Canva untuk melakukan mengedit di video maupun di foto. Nah, mereka nanti setelah melakukan editan itu akan dikirim atau diposting ke dalam sosial media sekolah. Di paragraf ketiga ini kita tetap membahas tentang aplikasi Canva. Berdasarkan aplikasi yang kita dapat terhadap OSIS dalam bidang dokumentasi di MTS Al-Amin Tabanan, aplikasi Canva itu sangat berguna buat mereka dalam hal pengeditan. Mereka menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit hasil dokumentasi yang mereka dapat. Seperti yang kalian tahu, aplikasi Canva itu sangat gampang buat digunakan. Apalagi aplikasi Canva itu ada desainnya dan ada template-nya. Nah, aplikasi Canva ini juga sangat berguna buat OSIS dokumentasi. Paragraf keempat, pendahuluan. Di sini kita berisi tentang survei. Nah, menurut survei itu kita menemukan di sini ada ketidakleluasaannya OSIS di bidang dokumentasi untuk mengedit di aplikasi Canva karena adanya elemen yang berbayar. Nah, itu salah satu penghambat OSIS di bagian dokumentasi untuk mengedit karena ada elemen yang berbayar. Tapi ada juga sih sebenarnya yang nggak berbayar, tapi nggak sebagus yang elemen berbayar. Jadi kita harus kalau mau menggunakan elemen yang bagus atau yang lebih menarik ataupun yang lebih-lebih, kita bisa menggunakan elemen yang berbayar. Tapi kalau kita mau yang sederhana, kita bisa menggunakan elemen yang tidak berbayar. Tapi begitu ada minus dan plusnya. Situ ya. Pada paragraf 5 ini, setelah kita melakukan observasi dan survei, kita menemukan bahwa OSIS dalam bidang dokumentasi ini lebih memilih elemen yang berbayar karena elemennya lebih menarik. Adapun dari hasil penelitian ini, adanya Canva supaya menambahkan elemen yang tidak berbayar lebih banyak supaya bisa leluasa untuk memakainya. Bab 2 pembahasan. Di sini berisi definisi aplikasi Canva. Nah, menurut Wulandari 2022 HLM 110, aplikasi Canva banyak digemari oleh kalangan anak-anak dan kalangan
orang tua, remaja, karena bisa digunakan untuk mengedit video, mengedit foto, untuk mereka post ataupun untuk mereka gunakan sebagai membuat poster, baliho, atau yang lain sebagainya. Setelah definisi aplikasi Canva, ada definisi OSIS. Menurut SMK Negeri 1 Maluku, OSIS merupakan kependekan dari organisasi siswa intrasekolah. OSIS memiliki OSIS terdiri dari beberapa susunan, yaitu ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan seksi lainnya. OSIS memiliki kepengurusan masing-masing, dan kepengurusan OSIS hanya bekerja selama 1 tahun, setelah itu bisa diganti oleh periode lainnya. Setelah definisi OSIS, ada definisi dokumentasi. Menurut Pototlet, dokumentasi adalah suatu pengolahan, penyimpanan, pengumpulan, dan penyampaian